akhir tahun. Kalau mid semester itu tidak dipengaruhi oleh nilai tugas. Ya. Nilai tugas tidak dipengaruhi oleh tidak mempengaruhi nilai mid gitu. Ya. Baik, untuk pengertian silahkan nanti dibaca. Kemarin sudah, intinya bahwa wawasan Nusantara itu cara pandang ya, cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, bertindak, berpikir ya, bertingkah laku, kemudian bagi masyarakat atau sosiokultural dengan aspek-aspek astagatra. Nah ini yang asing mungkin aspek astagatranya gitu ya. Ya. Astagatra nanti akan dibahas di bawah ya. Gatra astagatra itu adalah gabungan dari pancagatra dan trigatra nanti di bawah ya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional itu ada dasarnya. Dasarnya adalah TAP MPR 1973, kemudian tentang GBHN bab 2 sub E dan selanjutnya, yang intinya bahwa wawasan Nusantara dinyatakan sebagai wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang manunggal, utuh, menyeluruh ya, manunggal, utuh, menyeluruh gitu ya. Itu wawasan Nusantara dalam mencakup perwujudan kepulauan-kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan wilayah, sebagai satu kesatuan politik, dan sebagai satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan pertahanan keamanan, dan satu kesatuan kebijakan nasional. Itu yang harus utuh, ada 6 ya, 6 yang harus menjadi satu kesatuan itu ya. Ya. Kemudian untuk dasar-dasarnya, dasar pemikiran, karena di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam budaya, berbagai pulau, bahkan kalau dihitung keseluruhan ini sebuah sumber mengatakan ada 17.508 pulau besar dan kecil gitu ya. Nah, diantaranya baru 6.000 yang sudah diberi nama, sekitar 6.044 pulau ya. Nah, yang lain itu berarti belum ada namanya gitu ya. Nah, maka masih ada lebih kurang 3.000 pulau yang baru dihuni, yang lainnya belum dihuni. Nah, itu saking luasnya Indonesia. Kemudian Indonesia dikenal negara yang subur. Indonesia terkenal berada di simpang 3 silang dunia. Kepulauan-kepulauan Indonesia itu semua berupa perairan, sehingga menyebabkan Indonesia itu menjadi incaran negara-negara besar. Oleh karena itu perlu adanya wawasan bagaimanakah sebenarnya wawasan untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Gitu ya. Kemudian pengertian tadi untuk dasar pemikiran yang pertama adanya geografis, itu letak-letaknya tadi, bahwa Indonesia yang ada 17.500 pulau, Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, kemudian Indonesia yang sangat besar, Indonesia yang kedudukannya berada di simpang silang dunia, kepulauannya itu berupa perairan sehingga laut dianggap sebagai pemersatu bukan pemisah. Nah, itu untuk letak-letaknya. Sedangkan politik-politiknya di Indonesia itu dikenal dengan geopolitik gitu ya. Geopolitik itu sebenarnya politik yang menghiraukan sekali atau mengemukakan tentang politik didasarkan pada situasi geografis, ya, situasi geografis yang ada di Indonesia. Pertama kali dikemukakan oleh Rudolf Gehlen
dalam rangka mengemukakan suatu sistem politik di situ bahwa ada beberapa teori, antara lain adalah geopolitik, kemudian demopolitik, ekonomi politik, sosiopolitik, ya, kemudian kratopolitik. Di sini ada juga pendapat lain bahwa geopolitik itu mencakup 3 hal, antara lain doktrin tentang negara di bumi, doktrin perkembangan politik, kemudian doktrin tentang ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan kelangsungan hidup bangsanya. Jadi tentang geopolitik itu ada dua pendapat. Yang pertama pendapat dari yang mengatakan bahwa politik tidak bisa lepas dari pengaruh kondisi geografis dan bumi, yang mencetuskan ada Rudolf Jalan. Yang kedua adalah Carl Huston yang berpendapat bahwa geopolitik itu adalah doktrin yang harus dipahami untuk mempertahankan kelangsungan organisasi atau kehidupan politik di sebuah negara. Kemudian di sana yang memahami pendapat Huston itu lebih banyak daripada pendapatnya Rudolf tadi ya. Nah, sehingga di situ lebih banyak dikembangkan geopolitik pendapat Huston yang mengembangkan tentang bahwa di dalam geopolitik itu serupa dengan atau dirupakan dalam itu digambarkan ya, gambarannya gitu ya, bahwa ruang hidup manusia sama halnya dengan flora dan fauna. Maksudnya apa? Flora fauna tumbuhan hidup itu perlu ruang, perlu tempat yang memadai untuk mencari makan, kasarannya begitu. Maka manusia juga perlu ruang, jadi jangan empet-empetan gitu kalau ada jarak dan sebagainya. Dengan begitu nanti akan pertumbuhannya akan lebih baik. Ini yang pertama diumpamakan sebagai flora, ya. Kemudian yang kedua autarki, yaitu cita-cita untuk memenuhi kebutuhan negara sendiri. Jadi geopolitik itu ada untuk memenuhi cita-cita kebutuhan negara sendiri. Artinya sebuah negara kalau punya geopolitik yang luas, yang banyak variasinya dan sebagainya, ini kok ada yang masuk tapi nggak muncul di sini. Kenapa itu? Bu, mohon izin, biasanya terkendala koneksi, Bu. Iya, mungkin ya. Mungkin mau masuk ini dua dan rontang-rontang tapi tidak bisa masuk. Oke. Sehingga negara itu tidak tergantung pada negara lain. Tuh. Jadi geopolitik itu politik yang mengembangkan sistem kenegaraan tidak tergantung pada negara lain. Yang ketiga, ya, kemudian ada satuan wilayah atau pan-region. Di situ Hobsbawm mengatakan bahwa dalam suatu wilayah dunia itu cukup dibagi dalam 4. Dalam 4 dunia itu dibagi 4 wilayah saja. Antara lain dulu ada pernah berjaya itu ya, Pan Amerika, Pan Eropa, Afrika, Pan Rusia, Pan Asia, itu memiliki kelompok-kelompok yang sudah di-share di grup itu, bahwa seperti Pan Amerika, perserikatan wilayah, negara itu terpisah-pisah dengan negara lain. Ya. Kemudian di Pan Amerika itu tiap-tiap wilayah itu merdeka sendiri-sendiri, kemudian ada pemimpin pusatnya itu hanya mengurus itu 3 hal penting saja. Itu misalnya tentang keamanan, tentang kebutuhan negara, keuangan, dan satunya lagi tentang perang. Nah, itu. Kemudian
kemudian ada Pan Eropa, ini penguasanya itu Jerman waktu itu ya. Kemudian Pan Rusia, ini tentu penguasanya Rusia. Nah untuk Asia ini ada karena berupa kepulauan-kepulauan ini dipimpin oleh Jepang, gitu ya. Maka dulu ada sejarah bahwa Indonesia itu harus tunduk dengan Jepang. Oleh karena itu masih sampai sekarang itu ya. Ya, padahal itu karena riwayat dari adanya pemikiran orang dulu yang membagi negara di dunia ini hanya menjadi 4 wilayah saja. Kemudian pada akhir perkembangannya Indonesia tidak sependapat dengan cara berpikir tersebut, ya. Sehingga untuk Indonesia ini lebih mendasarkan kepada kondisi-kondisi konstelasi wilayah, keadaan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang berdaulat, yang berlandaskan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1445. Itu yang pertama itu ya. Jadi P1 itu. P1 ya. Kemudian untuk wawasan-wawasan lain ya seperti bagaimanakah untuk wawasan teori geopolitik dari teori lain. Ada banyak itu teori politik ya, itu sudah ada, nanti lihat dibaca. Antara lain intinya bahwa Indonesia mengambil dari teori-teori itu tetapi tidak diambil sepenuhnya. Kemudian disesuaikan dengan kondisi tadi konstelasi wilayah Indonesia. Sehingga di Indonesia terdiri dari kombinasi itu teori yang diikuti juga oleh beberapa negara. Antara lain teori kombinasi itu Angkatan Daratnya menganut wawasan benua yang dirumuskan dalam doktrin Tri Ubaya Sakti. Nah itu. Kemudian teori kombinasinya Angkatan Lautnya menganut pada wawasan bahari yang dirumuskan dalam doktrin Eka Gasana Jaya. Eka 1 Gasana Jaya itu berjaya. Jadi di lautan kita jaya. Ini seperti kata mutirannya Amni ya. Kemudian Angkatan Udaranya menganut Swabuana Paksa. Polrinya ini nek basa Jawa Toto Tentrem Karto Raharjo. Tata Tentrem Karto Raharjo. Artinya ditata untuk membawa ketenangan sebuah wilayah atau kota Raharja itu sejahtera. Itu prinsip dan dasar tentang wawasan Nusantara di Indonesia. Ya, itu pengertian dan dasar pemikirannya. Menginjak yang kedua, materi yang kedua kemarin adalah tentang konsep wawasan Nusantara. Ya. Konsep wawasan Nusantara. Pada zaman Hindia Belanda 1939 keluar ordinasi itu atau setingkat undang-undang. Di sana isinya tentang laut teritorial dan wilayah maritim. Ya. Jadi pertama untuk memahami tentang konsep wawasan Nusantara kita harus belajar atau memahami tentang sejarah hukum dan formal. Ya. Sejarahnya hukumnya yang formal, historis yuridis formal. Ya. Jadi pertama Undang-Undang Dasar 45 itu tidak mengatur batas-batas wilayah RI. Karena itu kita mengacu pada pasal-pasal dan aturan peralihan pada Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kemudian tadi pada tahun 1939 itu sudah ada keluar undang-undang tentang teritorial dan wilayah maritim
yang menetapkan bahwa setiap pulau mempunyai batas wilayah sendiri dengan lebar dan seterusnya 3 mil itu ya. Nah, ini 3 mil ini merugikan Indonesia karena apa? Karena kapal-kapal perang Belanda pada waktu itu dapat berlayar bebas di perairan Indonesia dari aspek keamanan sosial itu akan mempengaruhi atau merugikan Indonesia. Sehingga dari historis ini pada tanggal 13 Desember 57 ya, itu muncul yang disebut deklarasi Juanda. Itu mengeluarkan pengumuman yang dikenal dengan deklarasi Juanda, yaitu sebagai pengganti undang-undang tadi yang 1939. Nah, di situ isinya menerapkan asas kepulauan. Jadi kepulauan-kepulauan di Indonesia itu kemudian dibuat undang-undang dengan asas pulau yang dianut pada zaman Hindia Belanda. Nah, itu mencakup antara lain satu, perairan Indonesia adalah lautan wilayah beserta pendalaman perairan Nusantara. Bla 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 bla. Silakan baca sendiri ya. Ada 5, gitu ya. Kemudian yang kedua, konsep landasan kontinen. Ya, Indonesia dikenal dengan kekayaan alam, daratan, lautan, tanah maupun luar angkasa. Nah, di situ untuk merealisasi pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kemudian dikeluarkan Undang-Undang 44 tahun 1960 ya, yang intinya berdasarkan undang-undang tersebut kekayaan Indonesia harus digunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, bagaimana dengan konsep zona ekonomi eksklusif atau yang dikenal dengan ZEE? Ya, di situ zona ekonomi eksklusif itu bermula didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang penambangan kekayaan alam hayati, serta dalam peningkatan jumlah penduduk dunia. Maka negara berusaha memenuhi kebutuhan manusia demi kelestarian hidup bangsanya. Maka tanpa mengadakan ekspansi kewilayahan terhadap wilayah negara lain, maka negara-negara pantai itu kemudian memanfaatkan perairan laut seluas-luasnya, ya, yaitu sampai 200 mil, ya, 200 mil, apabila tidak berhadapan dengan negara lain. Nah, itu undang-undangnya ZEE. 1, ya, tadi. 2, tanpa mengadakan ekspansi, tetapi apabila pulaunya tidak berhadapan dengan pulau lain, boleh 200 mil. Yang ketiga, saat ini ada lebih kurang 90 negara yang mengeluarkan pernyataan tentang ZEE. Indonesia pada tanggal 21 Maret 80 mengumumkan tentang deklarasi ZEE yang dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1983. Jadi di dalam ZEE itu kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa di bawah permukaan laut dijamin sesuai dengan hukum internasional. Itu tentang undang-undang zona ekonomi eksklusif. Jadi di lautan sebanyak 200 mil sudah dijamin, kemudian pemasangan kabel dan sebagainya tentang laut ya. Sekarang bagaimana tentang ruang angkasa? Apabila sebelumnya kita membicarakan tentang matra darat, matra laut ya, ini akan membahas tentang udara ya. Jadi
matra udara itu menjadi penting mengingat ditemukannya pesawat terbang yang dengan kemajuan iptek, kemudian dalam penerapan hukum angkasa terdapat beberapa pendapat, terdapat beberapa teori. Ya, satu adalah teori udara bebas. Itu adalah kebebasan ruang tanpa batas. Artinya dapat dipergunakan oleh siapapun, kapanpun. Kalau demikian, maka tidak ada negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di ruang angkasa. Itu satu teori, namanya teori udara bebas satu. Yang kedua, teori udara bebas itu kebebasan ruang terbatas ini dibagi menjadi dua. Jadi satu bebas, dua terbatas. Yang terbatas dibagi dua, ya. Negara kolong berhak mengambil tindakan untuk memelihara keamanan dan keselamatan. Yang kedua, negara kolong hanya mempunyai hak terhadap wilayah tertentu. Nah, tertentu itu yang tidak ada batasnya. Nah, nanti disepakati batas-batas wilayah tertentu terhadap teori udara bebas. Nah, teori negara berdaulat di udara. Jadi ruang angkasa ada dua teori. Satu, teori udara bebas ada dua, ya. Kemudian dua, teori negara berdaulat di udara. Itu teori ini belum ada kesepakatan di tingkat internasional sehingga sering menimbulkan salah tafsir, ya, atau salah pengertian tentang jarak-jarak ketinggian, jarak ruang udara, dan dari mana awal mengukurnya. Kalau diukur berapa mil itu dari mana. Nah, itu belum ada ketentuan yang pasti atau yang sudah berdasarkan undang-undang. Nah, bagi Indonesia, wilayah dirgantara atau ruang angkasa dan antariksa termasuk orbit geostasioner adalah dengan jarak lebih kurang 36.000 kilometer. Itu untuk Indonesia itu, ya. Ya, itu untuk konsep-konsep tentang wawasan Nusantara. Jadi konsepnya satu, sejarah, hukum yang formal, sehingga dari hukum formal itu muncul deklarasi Juanda yang isinya ada 5, ya, deklarasi Juanda. Kemudian ada konsep landasan kontinental, kemudian konsep zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif isinya ada 3, kemudian konsep ruang angkasa ada 2, ya. Sekarang unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Unsur dasarnya itu ada satu, namanya wadah, ya, namanya wadah satu. Kemudian yang kedua adalah isi. Jadi wadah, isi. Kemudian yang ketiga adalah nanti, karena ini memang satu kesatuan antara P1, P9, 10, 11. Nah, yang ketiga nanti masuk pada yang ke-11, ya. Karena panjang sekali, ini saja sudah 16 PowerPoint. Saya tahu kakean nanti. Ya. Jadi, ini saya ulangi, untuk unsur wawasan Nusantara satu wadah atau kontainer itu, ya. Counter wadah. Nah, wadah itu merupakan kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara, meliputi seluruh wilayah Indonesia, memiliki kekayaan alam dan penduduk yang dengan beraneka ragam budaya. Negara Kesatuan RI yang merupakan organisasi kenegaraan adalah wadah, adalah wadah kegiatan kenegaraan dalam wujud suprapolitik. Sementara itu, wadah dalam kegiatan bermasyarakat adalah sebagai lembaga dalam wujud infrapolitik. Jadi bedanya apa tadi, ya? Negara Kesatuan merupakan organisasi kenegaraan adalah wadah. Nah, itu wadah.
Jadi negara itu kegiatannya, organisasinya, politiknya, pemerintahannya itu adalah wadahnya, ya. Kemudian wadah itu adalah supra. Sedangkan masyarakatnya, ya kegiatan bermasyarakat, kegiatan lembaga-lembaga di dalamnya itu adalah infranya. Tuh. Nah, untuk memahami wadah kita perlu meninjau arti kata asat, ya. Archipelago, yaitu kumpulan pulau-pulau dan kepulauan atau lautan sebagai kesatuan archipelago yang menunjukkan satu kesatuan wilayah. Nah, di sini bahwa wadah itu, pulau-pulau itu, lautan itu sebagai kesatuan archipelago yang mewujudkan atau yang menunjukkan suatu kesatuan wilayah yang batas-batasnya ditentukan oleh laut, di mana terdapat pulau-pulau dan gugusan-gugusan pulau. Nah, gugusan pulau ini bisa berupa, satu, berbentuk wujud. Ya, wujud ini adalah berupa Kepulauan Nusantara, bentuknya atau wujudnya ini memiliki sifat manunggal, utuh, dan menyeluruh. Di bidang apa? Manunggaling kawula Gusti. Di bidang ya, manunggal di bidang wilayahnya, di bidang bangsanya, di bidang ideologinya, di bidang politiknya, ekonominya. Maksudnya bahwa wadah ini, kepulauan-kepulauan kecil ini diwadahi, ya, nek cara Jawa, diwadahi menjadi satu dari berbagai pulau itu dalam bentuk apa ya? Wilayah kecil-kecil terpisah-pisah menjadi satu, ya, yaitu wilayah Indonesia. Kemudian pulau-pulau yang berbeda-beda itu menjadi satu, manunggal apanya, bangsanya menjadi satu, ideologinya sampai pada kehidupan bermasyarakatnya itu semuanya manunggal. Itu namanya adalah wadah, ya. Oke. Kemudian yang isi atau kontennya yang dimaksud adalah isi wawasan Nusantara adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD. Isinya apa saja? Untuk mencapai cita-cita dan tujuan itu harus mampu diciptakan persatuan dan kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika atau kebinekaan dalam kehidupan nasional. Antara lain, satu, cita-cita yang terkandung dalam wawasan Nusantara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 45, yaitu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah gitu ya. Kemudian, ya, yang kedua dari tiga, ada yang di pertemuan tiga, ya. Cita-cita wawasan Nusantara ada dua macam, yaitu bersifat ke dalam dan keluar. Nanti keluar ya. Yang ke dalam bertujuan untuk, ya, wawasan Nusantara tujuannya adalah untuk melindungi bangsa dan tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan sebagainya. Sifat dan cirinya harus selalu manunggal, utuh, dan menyeluruh. Ya. Cara kerjanya, pelaksanaannya objektif, ya. Kemudian pelaksanaannya objektif, yaitu falsafah negara digunakan sebagai sumber hukum yang mendasari segenap pelaksanaan kenegaraan. Yang subjektif yaitu pengamalan Pancasila oleh individu di bangsa Indonesia itu harus menjadi dasar dalam tindakan sehari-hari. Itu untuk yang ketiga, tadi isi, ya, dua isi, tiga, tata laku. Tata laku sebagai unsur wawasan Nusantara adalah tindakan perilaku bangsa Indonesia dalam melaksanakan aspirasinya guna mewujudkan Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Ya,
tata laku, ada tata laku batiniah. Ini batiniah mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik bagi bangsa Indonesia. Tata laku ini terbentuk oleh kondisi pertumbuhan hidup yang merupakan produk dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah membudaya. Biasanya orang, ini contohnya ya, orang Jawa itu lebih lebih kuat dibanding orang misalnya Sumatera, misalnya ini contoh ya, orang Sumatera. Ini saya ambil contoh orang yang dekat dengan Jawa, itu sebelah baratnya Jawa, sebelah baratnya Kepulauan Seribu di Lampung misalnya, itu di sana ada satu kampung Bali. Kampung Bali itu ada di Lampung. Kemudian ada kampung Jawa, satu kampung itu Jawa semua. Tanahnya luas-luas. Jadi terbentuk dari kebiasaan mereka. Jadi tata batinnya itu mencerminkan jiwanya gitu. Jiwanya orang Jawa itu kerja keras. Tetapi mungkin orang Sumatera jiwanya itu adalah karena dagang itu ya, berdagang, sehingga lebih tampilan luarnya itu harus mewah atau bagus gitu. Karena itu seperti pakaian adat, kemudian kehidupan sehari-hari itu orang Sumatera itu lebih menampilkan fisiknya kemewahan. Misalnya pakaian adat saja ininya harus warna emas gitu. Itu kan aslinya memang emas gitu ya. Nah, sekarang kan sudah emasnya mahal. Nah, misalnya itu emas Bastian itu 1 kilo berapa itu? Masih Iwan Bu sekarang. Iwan itu mahal. Siap Bu. Sekarang orang Sumatera itu kenapa kok ada kampung Jawa di Sumatera itu, saya pas pernah lewat itu. Karena orang Jawa itu kalau punya uang sedikit, kerja keras itu uangnya ditabung, nanti kalau ada tonggone jual tanah itu dibeli gitu. Tapi orang Sumatera itu enggak punya uang jual tanah gitu, karena tanahnya luas-luas, jual tanah. Itu akhirnya satu kampung itu terbeli oleh orang Jawa. Itu yang dimaksud dengan tata laku batiniah yang terbentuk dari diterpa ya dari leluhur kita yang mengajarkan kepada kita sehingga mencerminkan kepada jiwa dan tingkah laku kita sehari-hari. Itu yang dimaksud kira-kira demikian. Sedangkan tata laku lahiriah ini kalau yang dituangkan di sini adalah cermin dalam tindakan gitu. Jadi maksudnya kalau di sini dalam pelajaran ini bahwa orang Indonesia itu harus mencerminkan Pancasila itu dalam tata laku jiwa dan tata laku lahiriah. Nah, jiwanya juga harus Pancasila. Ini saya tidak mengikuti yang sedang tren ya, nanti saya ini ngaku Pancasilais, tapi begini bukan gitu ya, ini saya hanya membaca saja, artinya ada dasarnya, bukan saya ikut Pancasilais gitu. Tapi memang orang Indonesia walaupun tidak usah dilabeli Pancasilais, menurut saya sih sudah Pancasilais, tidak ada yang komunis gitu ya, yang komunis. Kemudian yang lahiriah saya lanjutkan mencerminkan dalam tindakan, misalnya perbuatan perilaku yang baik, yang sopan dari bangsa Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan ini ya. Kemudian kebersamaan dan rasa memiliki ya, rasa memiliki bersama itu memang sangat besar. Lah ini yang dimaksud dengan tata laku lahiriah. Misalnya ada orang kejambretan, maksud kita menang baik gitu ya. Nah itu otomatis juga kita terpancing untuk membantu misalnya tata laku lahiriah itu ya. Nah kemudian dalam tata laku lahiriah ini agar bisa berjalan lancar maka harus ada. Nah direncanakan ya. Ada perencanaan, diprogram, kemudian dilaksanakan, kemudian ada pengawasan. Jadi 3 hal itu harus imbang. Kalau hanya diprogram saja tidak dilaksanakan,
ya tidak berhasil, kemudian dilaksanakan tanpa program, nanti bisa berantakan. Nah, agar bisa tertib, sudah sesuai apa belum, maka harus ada pengendalian atau pengawasan. Itu untuk konsep Nusantara, ya. Yang ketiga, yang hari ini ini adalah yang ke-11. Ya, nanti saya share setelah ini selesai. Cara pandang dan penerapan. Ya, yang ketiga, cara pandang dan penerapan. Jadi bagaimanakah arah pandang wawasan Nusantara? Ya, arah pandang wawasan Nusantara. Maksudnya bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah, ya, untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab tumbuhnya disintegrasi antara bangsa-bangsa yang harus mengupayakan tetap terbinanya, terpeliharanya persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, di situ arah pandangnya ada dua. Yang pertama arah pandang keluar dan arah pandang ke dalam, ya. Arah pandang wawasan Nusantara. Arah pandang keluar yang dimaksud bangsa Indonesia harus bisa mengamankan kepentingan nasionalnya dalam segenap aspek kehidupannya, baik politik, ekonomi, sosial maupun pertahanan keamanan demi terciptanya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera dalam pembukaan UUD 45. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri, serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu harus terwujud. Nah, itu bahwa Indonesia ini arah pandang wawasan Nusantaranya harus lebih luas, ya, lebih luas. Kalau bicara ketahanan saja lebih sempit, tapi kalau wawasan Nusantara ini karena tadi Nusantara itu kan dari Sabang sampai Merauke, tadi pulaunya ada 17.000, kemudian budayanya berbeda-beda, semuanya harus terakomodasi semua. Kemudian tadi arah pandangnya, ya, arah pandang dan cara pandang, ya. Kemudian cara pandangnya wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia yang melihat Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya. Ini cara pandangnya sebagai satu kesatuan, ya. Sehingga karena sebagai suatu kesatuan sampai ketahanan keamanan merupakan landasan dan dasar sebagai bangsa Indonesia dalam menyelesaikan segala masalah dalam hakikat ancaman yang timbul baik dari dalam maupun dari luar kehidupan bangsa kita sendiri. Sebagai landasan kinerjanya bagi penyelenggara dan pembinaan hidup bangsa, maka perlu didasarkan satu GBHN sebagai produk MPR, ya, GBA PBN sebagai produk legislatif. Itu untuk cara pandangnya. Manfaatnya wawasan Nusantara, silakan nanti dibaca aja. Di situ ada, ya, salah satu manfaat yang paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara adalah di bidang politik, khususnya di bidang wilayah, ya, antara Laut Nusantara yang semula dianggap laut bebas ini sudah menjadi bagian integral wilayah Indonesia. Saya ulangi, dengan diterimanya konsep wawasan Nusantara, ya, sebagai bagian dari wawasan Nusantara di forum internasional, maka terjaminlah integrasi teritorial kita, yaitu bahwa Laut Nusantara yang semula dianggap sebagai laut bebas, siapapun boleh
menggunakan sekarang sudah menjadi satu kesatuan bagian integral bagi wilayah Indonesia. Kemudian di samping itu pengakuan terhadap landas kontinen tadi di atas Indonesia dan zona ekonomi eksklusif Indonesia itu menghasilkan bahwa pertambahan wilayah yang cukup besar sehingga menjadi luas wilayah Indonesia yang semula nomor 17 di dunia sekarang menjadi nomor 7. Semangatnya bagus ya, pengakuan dunia. Kemudian penambahan luas ruang hidup ya. Laut Nusantara yang semula dianggap laut bebas kini menjadi bagian integral wilayah Indonesia, menjadi atau menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar sehingga bisa menimbulkan kesejahteraan bagi bangsa, mengingat bahwa minyak, gas, bumi, dan mineral lainnya adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, dan itu ada di dasar laut, ya, di pantai, ataupun di laut yang paling dalam, bahkan ada yang di udara. Dengan diterimanya konsep wawasan Nusantara di forum internasional juga termasuk tetangga dekat negara Indonesia. Yang paling dekat adalah Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, India, Australia, dan Papua. Ini semuanya menyatakan dengan persetujuan yang menyangkut laut teritorial maupun landasan kontinen. Jadi dengan adanya kesepakatan Indonesia tadi, mereka atau tetangga kita sudah mengakui dan menyetujui. Persetujuan tersebut dapat dicapai karena Indonesia dapat memberikan akomodasi kepada kepentingan negara tetangga, antara lain di bidang perikatan tradisional fishing, perikanan ya, di bidang perikanan maupun hak lintas dari Malaysia Barat ke Malaysia Timur atau sebaliknya. Ini yang dengan tetangga kita yang paling dekat. Bagaimanakah penerapan wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia? Terakhir, penerapan wawasan Nusantara di bidang komunikasi dan transportasi terlihat dengan adanya satelit ya sekarang, kemudian adanya sistem satelit yang lebih canggih yang sudah maju, adanya palagan lapangan terbang perintis serta pelayanan perintis, maka di sini termasuk di Indonesia sudah mengikuti kemajuan teknologi sehingga penerapan wawasan Nusantara sudah bisa dikatakan maju ya, dengan adanya proyek-proyek yang sekarang ini baru berjalan atau masih berjalan, misalnya tentang satelit Palapa, microwave, kemudian adanya lapangan terbang di berbagai wilayah. Ini menunjukkan bahwa wawasan Nusantara di Indonesia sudah benar-benar dilaksanakan. Kalau hasilnya belum baik, itu memang masih perlu penyempurnaan. Dengan adanya proyek tersebut, maka laut, hutan tidak lagi menjadi hambatan yang besar, sehingga lalu lintas perdagangan dan integrasi budaya berjalan dengan lancar. Maksudnya bukan hanya laut, bukan hanya darat, tetapi termasuk jalan-jalan sekarang sudah dibuka semuanya. Untuk apa? Adalah untuk memudahkan lalu lintas antara suatu pulau dengan pulau yang lain, suatu budaya dengan budaya yang lain, sehingga Indonesia sudah tentang
penerapan wawasan Nusantara sudah berjalan lancar. Penerapan wawasan Nusantara di bidang ekonomi juga dapat lebih dijamin mengingat kekayaan alam yang ada menjadi lebih banyak. Contohnya dari kekayaan alam yang tadi disebut, ada yang ada di darat, ada di laut, di pantai, dasar laut dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan dengan adanya sarana dan prasarana yang lebih baik, bisa diambil dan dimanfaatkan lebih baik untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Penerapan wawasan Nusantara di bidang sosial budaya ini dapat dilihat dari adanya kebijaksanaan yang menjadikan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, sebangsa, setanah air, senasib, sepenanggungan, dan berasaskan Pancasila. Ini saya tidak bicara politik, tetapi bicara tentang konsep, ya. Kalau kita lihat bicara politik saat ini, mungkin kapanpun dan dimanapun yang namanya politik itu tidak lepas dari pendidikan Pancasila. Tetapi ini mantul suaranya ya. Tetapi setiap pemerintahan, setiap orde, setiap era itu pasti ada plus dan ada minus, gitu ya. Ada plus, ada minus. Silakan Wong itu apa? Silakan Anda ini sekarang sudah lebih luas ya, lebih dewasa. Jadi jangan sampai ada pemahaman yang wah ini provokasi, jangan itu ya. Ini pemahamannya kalau saat ini itu sedang ramai, ya memang kondisinya ramai seperti itu. Kalau dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, memang ada perbedaan-perbedaan, sehingga tingkat ketenangan masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat, tingkat kepercayaan ketenangan, kenyamanan, kemudian kepercayaan kepada pemerintah itu berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda lah. Sekarang ini memang kondisinya baru seperti ini. Mungkin ini juga salah satu faktornya adalah karena adanya media sosial. Teknologi ya, adanya teknologi. Ya, teknologi yang maju sehingga WA semuanya grup langsung masuk. Kalau dulu kan tidak pernah ada begitu, nonton TV tok gini ya. Nonton TV begitu tiap sore. Jadi taunya yang baik-baik. Nah, sekarang yang baik, yang buruk sudah semuanya disebar sehingga kita bisa menilai sendiri. Berhasil yang mana dari satu ke satu. Nah, di sini yang penting adalah bahwa Indonesia tingkat kemajuan masyarakatnya yang satu yang dengan yang lain sudah dianggap merata ya, lebih merata dibanding sebelumnya gitu ya. Sama, merata dan seimbang ya, terlihat dari tersedianya sekolah-sekolah sekarang di tiap-tiap kecamatan sudah ada sekolah menengah atas negeri, sudah ada. Kalau dulu adanya di tiap kabupaten. Nah, kemudian sekarang sudah turun ke kecamatan, sudah ada. Itu intinya bahwa kemajuan pendidikan sudah merata. Kemudian kemajuan yang lain saya kira juga sudah demikian. Nah, ini yang dimaksud untuk penerapan ya, penerapan wawasan Nusantara, cara pandang dan penerapannya tadi. Kalau cara pandangnya tadi dan penerapannya ini untuk materi ke-11 ya. Demikian untuk pertemuan yang ketiga dari setelah mid semester. Sebelumnya ya, Adian Husein ada apa belum ya? Ini yang 9-10 ada, ini yang ke-11. Siap, Bu. Mungkin itu ya, mungkin sinyal tadi ada tuing-tuing 2 kali itu ya. Ya, mahasiswanya kan 50. 50 tanggap masuk semua. Tanggap masuk semua aja ya. Semangat ya, Bu. Ya. Terus ini
hasil MIT kemarin, hasil MIT ya sudah saya kirim. Sekali lagi hasil MIT itu tidak digabung dengan nilai tugas. Nilai tugas nanti masih disimpan untuk nilai akhir tahun ya. Ya. Kemudian ini pertemuan 1 kemarin sudah ada tugas, yang 2-3 tidak ada tugas. Ya, 2-3 tidak ada tugas, nanti ada tugas kalau yang keempat. Ini nanti materi hari ini akan saya share setelah ini selesai. Itu ya. Siap. Oke, ada pertanyaan? Mohon izin Bu. Ya. Izin Bu, untuk materi 9, 10 itu tidak ada tugas ya Bu? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Nah, Sembilannya ada. Siap Bu, untuk 9 Bu kan yang halaman 13-nya Bu tidak ada Bu. Waktu itu pernah ditanyakan. Ikut 8 apa 9 itu? Siap 9 ya? Bu. Siap Ya, 9. ada halaman 2. Kan ada tulisannya begini, halaman terakhir. Terakhirnya berapa itu? Siap 12 Bu, Ya terakhir. berarti 12 yang dipakai kalimat itu, jangan golek sing 13 kayak Iwan gusu-gusu itu. Ya, yang dicari yang terakhir. Yang dipakai kalimat halaman terakhir garis miring 13. Saya kan enggak ngitung satu-satu lagi, pakai toe sekitar 13 gitu. Ulangi ya. Izin Bu, untuk pertanyaannya tidak ada Bu. Masih Ada. materi Bu, halaman 12. Pertanyaan yang muncul itu pertanyaannya. Pertanyaan yang muncul, gitu. Nah, itu pertanyaan yang muncul. Nah, halaman halaman berapa itu? 12, 13. Ada 13 loh, ada pertanyaan yang muncul halaman 13. Oh. Ini si Adian sama Rafdi baru datang. Ya sudah. Tadi sudah mendengarkan, hanya belum ini. Ini ya tadi si Bastian itu ada halamannya sampai 13. Mungkin kamu downloadnya kurang satu pertanyaannya. Pertanyaan yang muncul, apa yang menjadi dasar pemikiran itu? Hanya 2 pertanyaan. Ya, itu yang P9. Ya, 10-11 tidak ada tugas. Sudah? Wah, kamu itu kurang tuh, ini di tempat saya ada 13 kok. Wah, tempat saya cuma 12 ya, Bu. Masa? Bu, tempat saya juga 12, Bu. Ya, judul 1, ronggonku pokoknya nggonku ki ana 13 lho, tak buka. Ini ada 13. Wes intinya itu nanti tanya yang ada. Itu ada yang sudah mengirim jawaban, berarti kan ada pertanyaannya ya. Ya, pengaruh-pengaruh buruk dari posisi silang itu apa saja? Hanya 2 pertanyaan. Ya, itu maaf, Indonesia berada dalam posisi silang dunia. Nah itu hanya 2 pertanyaan. Apa yang menjadi dasar pemikiran bangsa Indonesia hingga muncul konsep nasional wawasan Nusantara? Itu cerita-cerita menurut pendapatmu, pengalaman. Jadi tidak harus sama dengan teks. Ya, itu dirangkum bisa. Tuh, oke. Jadi pertama yang 9 ada pertanyaan, ada tugas, 10-11 tidak ada. Itu Bastian? Siap Bu. Ya. Itu si Adian, halo. Nanti mengikuti temannya ya. Oke, ada yang lain? Cukup? Siap, cukup Bu. Cukup ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, sehat selalu, cepat lulus, berlayar. Terima kasih. Oh ya, untuk pekerjaan ya, untuk pekerjaan mid semester kemarin rata-rata sudah baik. Hanya begini, coba kalau Anda menjawab pertanyaan, kalimatnya itu dicermati, ya, kalimatnya dicermati. Begitu juga kalau menulis, nih ya, kalau menulis kalimatnya dicermati. Itu ada yang begini, belum
sebelum dikirim soal sudah mengerjakan mungkin. Jadi saya ganti soal. Jadi antara hari pertama, hari kedua itu ganti soal. Itu mengerjakannya itu soal kemarin dikerjakan sekarang. Nah itu salah soal semua. Kalau misalnya dikatakan pendidikan apa tujuan pendidikan ini ya, yang kemarin banyak langsung tak kerjain tak kirim. banyak keliru. Ini begini contoh ya, contoh kejahatan genosida. Genosida itu kan yang menyebabkan manusia kehilangan nyawa ya. Nah, kehilangan nyawa, kemudian kalau kehilangan nyawa contohnya itu ya yang nyawanya hilang. Kalau nyawanya tidak hilang itu bukan genosida gitu. Sehingga memahami soalnya itu kadang-kadang tidak serampangan kok gitu loh. Serampangan, tahu nggak serampangan? Sekilas ya. Nah, sekilas. Jadi tidak dipahami dengan cermat. Contoh tadi yang namanya genosida itu sudah didefinisikan sebagai kejahatan yang menghilangkan nyawa manusia baik kelompok maupun sendiri ataupun kelompok gitu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian ngambil contoh pembunuhan siapa si Munir, kasus Munir. Nah, kasus Munir itu kan menghilangkan nyawa. Itu contoh yang genosida betul. Tetapi kalau yang kejahatan kemanusiaan ya, itu salah. Kalau kejahatan manusia diambilkan contoh kasus Munir gitu. Jadi kalau kasus Munir kan sampai meninggal, itu berarti termasuk pada kejahatan genosida yang berat gitu. Tetapi kalau yang kejahatan kemanusiaan ya, itu kan ya misalnya pembunuhan itu yang usaha pembunuhan tapi yang tidak mati, misalnya Novel Baswedan itu termasuk kejahatan kemanusiaan. Itu kemudian penculikan, perkosaan, nah itu termasuk kejahatan kemanusiaan. Atau mungkin jual beli organ tubuh manusia itu termasuk kejahatan. Nah itu memahami kalimat-kalimatnya, tolong sekarang berlatih untuk kalimat itu dibaca dengan teliti, jangan asal sepintas gitu ya. Tapi untuk kelas keselamatan karena jumlah muridnya banyak tadi sehingga hasilnya rata-rata sama, rata-rata betul, rata-rata sudah baik. Itu yang saya katakan tadi ada di kelas lain. Gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini mudah-mudahan kita tetap sehat. Sampai ketemu di hari Senin yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng tau kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora hari berikut itu. Yang sing aku ngirim soal kuwi jawaban kan ora pas menit. Izin Pak, soalnya yang mana Pak? Soalnya langka. P9 dulu, P9 terakhir. Gak ada soalnya Pak. Nggak ada soalnya memang, itu gini. Itu cuman apa ya? Dengan 12 9. Yang 9. P9. Oh, Keberadaan Indonesia posisi lang itu toh. Itu cuman dipahami aja, pemahamannya kita aja. P9 terakhir. Ledut. Parah ning Mas. Ngopi kampus. Ke kampus ngopi. masuk Pak. Hah?
sampun masuk. Loh, wis mulai. Oh, akhir aja di Semarang. Terus kapan kamu ke rumah si Raffi, Bas? Oke, sukses. Cabut ya.